Cerita berlanjut, cahaya keemasan yang menyelimuti Lindong yang berada di langit perlahan-lahan menghilang. Tekanan tajam itu pun lenyap dengan tenang. Setelah itu, ia langsung turun ke sebuah platform datar di depan banyak pasang mata. Saat sosok Lindong mendarat, rombongan Moling yang telah lama menunggu segera datang untuk menyambutnya. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Saudara Lindong, selamat atas keberhasilanmu melewati cobaan. Lindong tersenyum ketika mendengar ucapan selamat dari kelompok Moling. Setelah itu, matanya menyapu sekeliling. Seketika ia tertegun. Xiao Diao dan Xiao Yan tak terlihat di manapun. Di mana Xiao Diao dan Xiao Yan? Tanya Lindong kepada kelompok yang menyambutnya. Xiao Diao dan Xiao Yan meninggalkan Sekte Dao 3 hari lalu. Sebelum pergi, mereka menitipkan ini untukmu. Moling mengulurkan telapak tangannya lalu memberikan sebuah benda yang dititipkannya dari Xiao Diao kepada Lindong. Jadi mereka sudah pergi ya. Lindong menghela nafas pelan. Ia mengerutkan bibir dan mengambil sebuah benda dari tangan Moling. Saat Lindong mengambil benda itu, sesosok samar juga muncul dalam pikirannya. Ya, sosok samar itu tidak lain adalah Xiao Diao. Lalu, sosok samar Xiao Diao itu pun berbicara. Lindong, aku membawa Xiao Yan pergi lebih dulu. Ada suatu tempat di wilayah Suan Timur yang sangat baik untuk latihannya. Selama kau tetap berada di dalam Sekte Dao, seharusnya kau cukup aman. Jadi aku bisa pergi tanpa khawatir. Setelah latihannya selesai, aku akan membawanya kembali. Selain itu, aku juga bisa memulihkan sebagian kekuatanku selama periode ini. Kedepannya mungkin akan ada masalah lain yang harus kita hadapi. Aku mengerti sifatmu. Jika sesuatu terjadi padaku, kau pasti akan datang membantu. Bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawamu. Tapi tetap saja, ada yang harus kukatakan. Jika kau ingin membantuku di masa depan, kau harus menjadi lebih kuat. Jika tidak, biarkan aku yang menyelesaikannya sendiri. Karena aku telah menganggapmu sebagai saudaraku, aku tidak ingin kau mempertaruhkan nyawa tanpa alasan. Lawanku bukan orang biasa. Bahkan dalam kondisi puncakku saat itu, dia masih mampu menekanku. Aku akan meninggalkan jejak segel roh iblis di tubuhmu. Jika sesuatu terjadi, aku akan menghubungimu. Dan jika kau yang dalam bahaya, hancurkan segel itu. Aku akan langsung merasakannya. Jika kau diperlakukan tidak adil di Sekte Dao, kakek Xiao Diao akan turun tangan. Sekte Dao bukan tempat untuk menindas saudaraku. Selain itu, di antara kita bertiga, meskipun si harimau bodoh, si Xiao Yan selalu memihakmu, kau tetap harus menunjukkan kemampuanmu jika ingin menjadi kakak. Kalau tidak, kakek Xiao Diao tidak akan setuju. Jadi gunakan waktu ini untuk berlatih dengan sungguh-sungguh. Sosok ilusi Xiao Diao perlahan memudar, berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menyatu ke dalam tubuh Lindong. Sudut bibir Lindong sedikit terangkat. Seketika, tangannya mengepal. Ia menatap langit dan menarik napas dalam-dalam, lalu berbicara. Tenang saja, mau kau mengakui atau tidak, suatu hari nanti aku pasti akan melampauimu dan membuatmu mengakuiku sebagai kakak. Kedepannya, kita bertiga pasti akan mengukir nama bersama di dunia ini. Setelah menenangkan diri, Lindong mengangkat kepalanya dan tersenyum ke arah kelompok Moling. Ia baru saja hendak berbicara, ketika tiba-tiba merasakan tatapan penuh tekanan mengarah padanya. Alisnya sedikit terangkat, ia pun menoleh mencari sumbernya. Di arah pandangannya, berdiri seorang pria berjubah merah gelap. Kedua lengannya terlipat di dada, wajahnya datar tanpa ekspresi. Meski tak berkata apa-apa, tekanan kuat terpancar dari tubuhnya. Di belakang pria itu, Lindong melihat Tong Chuan yang tampak agak canggung. Matanya berkedip pelan, seolah telah menebak apa yang terjadi. Keributan yang kau buat kali ini terlalu besar. Bahkan 4 murid inti dari aula di Salt Hall sampai turun tangan. Jiang Hao itu bukan orang sembarangan. Dia cukup terkenal dan sangat melindungi orang-orangnya. Tong Chuan berasal dari kelompok yang sama dengannya. Jadi kau harus berhati-hati. Moling berbicara pelan di samping Lindong. Nada suaranya penuh kekhawatiran. Lindong mengangguk tipis, lalu melirik ke 3 arah lainnya. Di sana berdiri 3 murid senior lain. Dari mereka, ia merasakan tekanan yang tak kalah kuat dibanding Jiang Hao. Dari perkiraannya, kemungkinan besar keempatnya telah mencapai tahap nirvana 7 yuan. Mereka benar-benar murid terbaik di The Salt Hall. Ujian itu terlintas begitu saja di benak Lindong. Dengan suara desingan, 2 sosok muncul di atas panggung. Kedua sosok itu tak lain adalah Chen Zhen dan Wu Dao. Melihat itu, seluruh murid di Salt Hall segera membungkuk memberi hormat. Bahkan keempat murid senior langsung itu pun menahan sikap angkuh mereka. Lindong, bagus sekali. Chen Zhen melambaikan tangannya ke arah banyak murid. Setelah itu, matanya menatap Lindong. Wajah tuanya dipenuhi senyum. Setelah mendengar ini, Lindong buru-buru berbicara dengan rendah hati. Ketua aula terlalu memuji, saya hanya beruntung. Chen Zhen menatap Lindong sambil tersenyum. Dengan pencapaianmu saat ini, kau sudah memenuhi syarat untuk dipromosikan menjadi murid langsung, walau hanya sebentar di sini. Terima kasih kepala aula. Lindong melangkah maju. Ia menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda terima kasih. Namun tiba-tiba terdengar suara keberatan dari belakang. Tunggu! Dengan suara desingan, semua orang yang hadir menoleh. Akhirnya mereka melihat ke arah belakang. Terdapat
terdapat sosok yang mengenakan pakaian merah. Orang itu tak lain adalah Jiang Hao. Ia menyilangkan tangannya sebelum menatap Lindong dengan tatapan dingin. Sementara itu, gelombang kekuatan Yuan yang menakutkan perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Di atas platform yang luas itu, suasana mendadak mereda setelah ledakan emosi tadi. Banyak murid di Salt Hall saling bertukar pandang dengan gelisah, namun tak satu pun berani bersuara. Mereka semua memahami karakter Jiang Hao. Di tiga sisi lainnya, murid senior langsung seperti Pang Tong, Fang Yun, dan Song Zhou tidak bereaksi sekeras Jiang Hao. Meski begitu, keraguan samar tetap tampak di mata mereka. Mo Ling dan yang lainnya mengerutkan kening, menatap Lindong dengan kekhawatiran yang tak dapat disembunyikan. Namun di bawah tatapan mereka, Lindong tetap tenang dan terkendali tanpa sedikit pun menunjukkan amarah. Zhen dan Wu Dao melirik Jiang Hao dengan sedikit kerutan di dahi, namun tidak ada keterkejutan di wajah mereka, seolah hal ini memang sudah mereka duga sejak awal. Jiang Hao, apa yang ingin kau sampaikan? Tanya Chen Zhen perlahan. Jiang Hao membungkuk hormat sebelum menjawab dengan nada tegas. Paman senior Chen Zhen, murid senior langsung adalah panutan bagi seluruh di Salt Hall. Selain kekuatan, mereka juga harus mendapat kepercayaan dan rasa hormat semua orang. Adik junior ini memang berbakat, tetapi bukankah terlalu cepat untuk mengangkatnya sekarang? Chen Zhen mengerutkan kening lalu berkata, Jiang Hao, selalu ada pengecualian. Jika kita terus terpaku pada aturan tanpa perubahan, di Salt Hall akan selamanya tertinggal dari 3 aula lainnya. Memang benar pengecualian itu ada, jawab Jiang Hao. Ia menyipitkan mata ke arah Lindong. Namun menurutku adik junior ini belum cukup layak untuk itu. Wajah Mo Ling dan yang lainnya langsung berubah. Bawah sorotan banyak mata, wajah Lindong tetap tenang. Bahkan senyum tipis perlahan muncul di bibirnya. Ia berbalik dan menatap langsung ke arah Jiang Hao tanpa sedikit pun rasa gentar. Kakak senior Jiang Hao, ujar Lindong dengan santai. Bisakah kau jelaskan apa yang kau maksud dengan layak? Kekuatan dan pengakuan, jawab Jiang Hao dengan singkat. Dong mengangguk pelan. Baru sebentar aku berada di Salt Hall, jadi wajar jika banyak senior belum mengenalku. Dalam hal pengakuan, aku memang tidak punya keunggulan. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan dengan nada tetap tenang. Namun, aku bisa memastikan satu hal. Pada kompetisi aula berikutnya, di Salt Hall tidak akan lagi berada di posisi terakhir. Ucapan ini langsung membuat kerumunan merasa gempar. Atas dasar apa kau berani berkata seperti itu? Tanya Jiang Hao dengan ekspresi dingin. Karena aku mampu bertahan di dasar Sungai Pil selama 11 hari, jawab Lindong dengan ringan. Jiang Hao terdiam sejenak lalu tertawa dingin. Itu tidak berarti apa-apa. Kultivasimu baru tahap nirvana 5 yuan. Dari mana datangnya kepercayaan diri itu? Pada saat itu, seorang murid lain tiba-tiba angkat suara. Jika dia benar-benar bisa mengangkat di Salt Hall dari posisi terbawah, memberi pengecualian bukanlah masalah. Wajah Jiang Hao menggelap. Kalian terlalu naif. Sehebat apapun bakatnya, bagaimana mungkin murid baru seperti dia bisa menandingi para ahli dari 3 aula lainnya yang sudah menguasai kitab suci misterius? Kalau begitu, apakah kakak senior Jiang Hao sendiri mampu? Sebuah suara membalas. Setelah mendengar itu, ekspresi Jiang Hao langsung berubah muram. Lindong tersenyum tipis. Kakak Jiang Hao, kurasa soal pengakuan sudah cukup jelas sekarang, bukan? Jiang Hao menarik napas dalam, matanya dipenuhi amarah. Kau pandai bicara, tapi itu belum cukup untuk meyakinkan semua orang. Aku mengerti. Lindong mengangguk. Ia melangkah maju 1 langkah, lalu mengulurkan tangan kanannya ke arah Jiang Hao. Kakak Jiang Hao, mohon bimbingannya. Suasana langsung menegang. Di 3 sisi lain platform, Pang Tong, Fang Yun, dan Song Zhou menyipitkan mata. Senyum samar muncul di wajah mereka. Dalam hati, mereka hanya punya satu pikiran. Anak ini benar-benar berani. Sudut bibir Jiang Hao sedikit terangkat membentuk senyum tipis yang sulit ditebak antara sindiran atau justru apresiasi. Ia mengarahkan pandangannya kepada Chen Zhen. Paman senior, menurut kalian apakah aku sebaiknya menerima tantangan ini? Katanya santai. Tenang saja, aku tahu batas. Aku paham bakat adik junior ini dan tidak akan membuatnya terluka parah. Namun karena dia sudah berada di Salt Hall, sudah seharusnya dia memahami aturan kita. Ia berhenti sejenak lalu tersenyum tipis. Lagi pula cepat atau lambat dia akan mengerti bagaimana rasanya berada di posisi kakak senior seperti diriku. Chen Zhen dan Wu Dao saling berpandang, alis mereka sedikit berkerut, keraguan tampak jelas di mata keduanya. Setelah beberapa saat, Chen Zhen akhirnya berbicara. Karena Lindong sendiri yang menantang, tentu kau berhak menerimanya. Namun pertarungan tidak akan dilakukan hari ini, melainkan 5 hari lagi. Kebetulan itu juga bertepatan dengan kompetisi bulanan. Pada saat itu, kalian bisa bertarung dengan leluasa. Ia lalu menoleh ke arah Lindong. Lindong, kau baru saja bergabung dengan di Salt Hall dan belum mempelajari seni bela diri di sini. Setelah ini, kau boleh pergi ke aula bela diri dan memilih teknik yang kau butuhkan.
Hahaha, kalau begitu aku ikut saja keputusan Paman Chen. Jiang Hao tertawa ringan, jelas memahami maksud dibalik keputusan itu. Ia melirik Lindong lalu menyisingkan lengan bajunya. Adik Lindong, manfaatkan 5 hari ini sebaik mungkin, ujarnya dengan nada santai. Aku memang tidak berniat memihakmu. Jika kau sudah berada di Dissolved Hall selama setengah tahun atau setahun, mungkin aku bahkan tidak akan berkata apa-apa. Tapi sekarang, ia menggelengkan pelan, tak melanjutkan kalimatnya. Lindong hanya tersenyum tipis tanpa sedikit pun rasa gentar, bahkan terdengar tawa kecil seolah menanggapi sindiran itu. Terima kasih atas pengingatnya, kakak senior Jiang Hao, jawabnya dengan tenang. Kalau begitu, kita bertemu 5 hari lagi. Akan ada pertunjukan menarik 5 hari lagi. Para murid saling berpandangan. Pikiran itu terlintas lempak di benak mereka. Semua orang juga tahu, jika Lindong benar-benar mampu menandingi Jiang Hao, ia akan menjadi orang tercepat dalam sejarah Sekte Dao yang naik menjadi murid senior langsung. Kan harinya, Lindong mendorong pintu hingga terbuka dan melangkah keluar. Sinar matahari jatuh dari langit menyelimuti tubuhnya dengan kehangatan yang nyaman. Ia menyipitkan mata sejenak sebelum perlahan membukanya. Sudah cukup istirahat, suara yang familiar tiba-tiba terdengar. Lindong menoleh dan melihat Wu Dao berdiri tak jauh darinya, menatap dengan senyum tipis. Lindong balas tersenyum, lalu menakupkan tangannya dan membungkuk hormat. Anak muda, kejutan yang kau berikan kali ini benar-benar luar biasa. Bertahan 11 hari, hasil seperti itu bahkan melampaui senior Zhou Tong dahulu. Wu Dao berjalan mendekat, tatapannya berhenti pada wajah muda Lindong sebelum ia menghela nafas pelan. Zhou Tong, gumam Lindong pelan. Namun ini bukan saatnya berpuas diri, lanjut Wu Dao. Aku tahu kau punya banyak rahasia. Kali ini kemungkinan kau mengandalkan beberapa cara di dasar Sungai Pil. Berbeda dengan Zhou Tong dulu, dia murni mengandalkan kekuatannya sendiri. Lindong mengangkat bahunya dengan ringan. Terkadang memiliki banyak cara juga termasuk kemampuan. Wu Dao tertawa kecil. Kau ini memang licik. Ia terdiam sejenak lalu berkata serius. Tindakanmu menantang Jiang Hao kemarin agak gegabah. Kekuatan Jiang Hao jauh di atas Tong Chuan. Lindong tersenyum tipis. Aku ingin mempelajari kitab suci di Dissolved Hall. Cepat atau lambat, aku tetap harus menghadapi keberatan mereka. Wu Dao menghela napas. Dengan bakatmu, kalau kau berlatih setengah tahun lagi, tak akan ada yang berani menentangmu. Ia menggelengkan kepala. Sudahlah, percuma membicarakan itu sekarang. Kau bukan orang yang bertindak tanpa perhitungan. Karena kau berani menentangnya, pasti kau punya keyakinan. Ia berbalik. Ayo, aku akan membawamu ke aula seni bela diri. Sebagai murid aula Dissolved Hall, kau harus memahami seni bela diri di sini. Tanpa menunggu jawaban, tubuh Wu Dao bergerak dan melesat pergi. Lindong segera mengikutinya dari belakang. Sekitar 10 menit kemudian, mereka mendarat di puncak sebuah gunung besar di Dissolved Hall. Di sana berdiri sebuah menara batu kuno yang tinggi dan kokoh. Pandangan Lindong turun ke arah pintu masuk. Di sana, seorang lelaki tua berjubah abu-abu sedang menyapu dedaunan dengan tenang. Wajahnya penuh keriput seperti alur-alur parit, matanya abu putih tanpa pupil. Jelas ia adalah seorang yang buta. Wu Dao seolah tak terkejut. Ia melangkah maju dan sedikit membungkuk ke arah lelaki tua itu. Namun lelaki tua itu tak memberi reaksi, tetap menyapu tanpa henti. Aku hanya mengantarmu sampai di sini, kata Wu Dao. Di dalam, teknik bela diri sebanyak lautan. Apa yang kau dapatkan tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan dengan nada lebih dalam. Namun, apapun yang kau pelajari, jangan lupakan esensi Dissolved Hall kita. Lindong sedikit tertegun. Esensi Dissolved Hall? Wu Dao mengangguk dengan puas dan berbicara. Di dalam ada batu kesunyian. Dari sanalah semua murid memperoleh kekuatan kesunyian. Energi itu akan memperkuat seni bela dirimu. Mengerti? Lindong mengangguk. Rasa penasarannya pun semakin besar. Masuklah, Wu Dao melambaikan tangan. Lindong membungkuk lalu melangkah maju. Saat melewati lelaki tua buta itu, sempat ragu sejenak sebelum ikut membungkuk hormat, lalu masuk ke dalam menara batu. Wu Dao menatap punggungnya yang menghilang lalu menghela nafas pelan. Anak itu bahkan lebih luar biasa dari Zhou Tong saat perendaman Sungai Pil. Di tangan lelaki tua itu akhirnya berhenti. Dulu Zhou Tong hanya butuh 3 hari di depan batu terpencil untuk memperoleh kekuatan itu, gumam Wu Dao. Aku penasaran, sejauh apa Lindong bisa melangkah? Ia melanjutkan lalu menatap lelaki tua itu. Dalam 100 tahun terakhir, mungkin dialah yang punya peluang terbesar memahami kitab suci kehancuran agung. Jika senior tertarik, mungkin Anda bisa memperhatikannya. Lelaki tua itu tetap diam, namun setelah beberapa saat ia menggenggam sapunya dan perlahan berjalan masuk ke dalam menara. Melihat itu, Wu Dao menghela nafas lega, setidaknya dia tertarik. Wu Dao mengangkat kepalanya menatap menara batu itu dan bergumam pelan. Anak kecil, mendapatkan kekuatan terpencil hanya langkah pertama. Jika kau bahkan tidak bisa melewatinya, maka mungkin kau memang tidak ditakdirkan untuk kitab suci itu. Lindong melangkah masuk ke dalam menara batu dengan hati-hati. Setelah sekejap tenggelam dalam kegelapan, pandangannya tiba-tiba menjadi terang. Sebuah aula batu yang sangat
sangat luas terbentang di hadapannya. Udara di dalamnya dipenuhi aura kuno yang berubah-ubah, sementara cahaya-cahaya lembut berkelap-kelip seperti roh yang melayang di sekitarnya. Aula itu tampak unik, tidak ada rak buku sama sekali. Sebagai gantinya, lempengan-lempengan batu dengan berbagai ukiran berdiri berjajar memenuhi seluruh ruangan, masing-masing diselimuti cahaya redup. Lindong berdiri di pintu masuk menatap hamparan lempengan batu yang seolah tak berujung. Lindong melangkah maju perlahan, menahan suaranya. Pandangannya menyapu satu persatu lempengan itu, membaca teknik yang terukir di atasnya. Seni bela diri manifestasi tingkat tinggi, jurus banteng mengamuk, seni bela diri manifestasi tingkat tinggi, langkah naga berenang, seni bela diri manifestasi tingkat rendah, teknik pedang naga air. Makin lama ia melihat, semakin pusing rasanya. Jumlah teknik di tempat ini benar-benar luar biasa. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan yang tepat? Lindong menggelengkan pelan, merasa sedikit kewalahan. Lebih baik cari batu terpencil dulu. Lindong mengangkat kepalanya, lalu mempercepat langkahnya, menembus barisan lempengan batu. Sekitar 10 menit kemudian, langkahnya tiba-tiba terhenti. Di kejauhan berdiri sebuah platform besar. Di atas terdapat sebuah batu raksasa berbentuk bulat. Seluruh permukaannya berwarna abu-abu gelap. Bahkan dari jarak tertentu, gelombang energi yang terpancar darinya sudah terlihat jelas. Saat energi itu menyentuh tubuh Lindong, ia sedikit bergetar. Pikirannya seakan ditarik ke dalam dunia tandus. Langit dan bumi dipenuhi kesunyian yang suram. Rasa sepi yang pekat perlahan menyelimuti benaknya. Lindong menarik napas dalam, tatapannya berubah serius. Itu kekuatan terpencil, umamnya dengan pelan. Di sekitar platform cukup banyak murid duduk bermeditasi dalam diam, menyerap energi dari batu itu. Lindong melangkah mendekat, beberapa murid membuka mata dan menoleh ke arahnya. Ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Jelas mereka mengenalinya. Namun Lindong tidak memedulikan tatapan itu dan terus berjalan hingga naik ke atas platform. Di depan batu terpencil, ia berhenti di hadapan sebuah lempengan batu abu-abu. Di atasnya terukir dua kata kuno, kekuatan terpencil. Tatapan Lindong menegang, ia segera membaca bagian di bawahnya. Perlahan, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Jadi, kekuatan terpencil adalah jenis energi yang hanya bisa diperoleh setelah mempraktikkan teknik ini. Pikiran itu melintas di benaknya. Memang ada sesuatu yang unik. Mata Lindong berkedip. Ia kembali menelusuri isi lempengan batu itu, lalu mengangkat kepalanya dan menatap batu terpencil raksasa di hadapannya. Kekuatan terpencil bersifat sangat korosif. Kesadaran itu muncul saat ia mendekat. Tanah di sekitar batu tampak kering dan retak seperti wilayah tandus yang kehilangan kehidupan. Begitu rupanya. Senyum tipis terangkat di bibirnya. Tanpa ragu, Lindong melompat melewati para murid yang bermeditasi dan terus melangkah maju. Tindakannya langsung memecah keheningan. Banyak murid membuka matanya dengan kaget dan menatapnya. "Lindong, jangan terlalu dekat. Kekuatan terpencil bisa mengikis habis kekuatan hidupmu," teriak seseorang. "Terima kasih." Lindong hanya menoleh sambil tersenyum, namun langkahnya tak berhenti. Tidak jauh dari situ, lelaki tua buta berjubah abu-abu muncul dari balik prasasti batu. Ia mengangkat kepalanya. Mata abu-abunya yang kosong menatap ke arah Lindong. Sekilas keterkejutan melintas di wajah tuanya. Langkah kaki Lindong terdengar jelas di platform yang sunyi. Di bawah tatapan banyak orang, ia terus berjalan mendekati batu terpencil. Orang ini, beberapa murid mengerutkan kening. Mereka tahu betapa berbahayanya area itu. Namun Lindong tetap maju. Saat ia mengulurkan tangannya, kulit lapak tangannya mulai mengering dan kusam. Kekuatan ini benar-benar mendominasi. Tepat saat itu, melahap, sebuah bisikan terdengar di benaknya. Jejak kekuatan pemangsa diam-diam menyebar dari tubuhnya, langsung melilit energi terpencil yang menyerbu masuk. Dalam sekejap, energi itu dilahap tanpa sisa. Suara halus terdengar dari dalam tubuhnya seperti daun kering yang diremukkan. Apa? Keributan langsung terpecah. Kekuatan terpencil tidak berpengaruh padanya. Semua murid menatap dengan tak percaya. Kejauhan, lelaki tua buta itu hanya berdiri, dia mengamati. Sementara itu, Lindong terus melaju. 10 kaki dalam waktu kurang dari 10 detik. Di area itu, kekuatan terpencil sudah mencapai tingkat yang mengerikan. Tanah di bawah kakinya bahkan hancur menjadi abu setiap kali ia melangkah. Akhirnya, ia merasakan tekanan yang sesungguhnya. Namun, setiap energi yang masuk ke tubuhnya langsung ditangkap oleh kekuatan yang melahap, dipaksa menuju dantiannya tanpa sempat mengamuk. Lindong sedikit mengerutkan kening. Terlalu lambat, ia kembali melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, 5 langkah, 9 langkah. Boom! Langkah terakhir itu membuat semua orang membelalakan mata. Di bawah tatapan penuh ketidakpercayaan, Lindong perlahan mengangkat tangannya lalu menyentuh batu yang terpencil. Dalam sekejap, warna abu-abu gelap menyebar ke seluruh tubuhnya. Kulitnya mengeras, wajahnya tampak retak seperti batu yang rapuh. Ia tidak akan bertahan. Di dekat prasasti, lelaki tua buta itu menggenggam sapunya erat. Ia hendak melangkah maju. Namun tiba-tiba, tetua murid ini masih mampu menahannya. Sebuah suara lembut disampaikan lewat energi mental bergema di telinganya. Langkah lelaki tua itu terhenti. Ia perlahan menarik kembali kakinya lalu menatap sosok di kejauhan dengan mata abu-abunya yang kosong.
Energi abu-abu yang tak berujung memanjiri tubuh Lindong seperti gelombang pasang. Ia langsung merasakan dan ekspresinya pun berubah serius. Dalam sekejap sebuah pikiran melintas. Cahaya hijau lembut tiba-tiba menyebar dari dalam tubuhnya. Di bawah selubung itu, Merdian yang mulai layu akibat korosi, kekuatan terpencil perlahan pulih dan beregenerasi dengan cepat. Habiskan semuanya. Lindong mengaktifkan kekuatan tubuhnya untuk menahan korosi, sementara kekuatan melahap meledak keluar tanpa ditahan. Energi terpencil yang menyerbu masuk langsung dililit, dilahap, lalu dipaksa mengalir menuju dantiannya. Di luar, banyak mata menatap tanpa berkedip. Mereka semua terkejut. Lindong benar-benar mampu menahan kekuatan terpencil. Di dekat platform, lelaki tua buta itu mengamati dalam diam. Tubuhnya yang sempat tegang perlahan mengendur. Di dalam tubuhnya ada sesuatu yang mampu melawan kekuatan itu. Ia bergumam pelan meski tak bisa melihat indera lainnya jauh lebih tajam. Dengan kecepatan seperti ini, setengah hari sudah cukup untuk memadatkan benih terpencil, bahkan lebih cepat dari Zoutong. Nada suaranya mengandung sedikit keterkejutan. Sepertinya di Salt Hall kembali mendapatkan seseorang yang luar biasa. Sementara itu, Lindong sama sekali tak menyadari semua itu. Seluruh fokusnya tertuju pada energi panas yang terus menyerbu tubuhnya. Fluktuasi ini, ia sedikit merasakan kesakitan. Sensasi ini terasa familiar. Namun, sebelum sempat berpikir lebih jauh, gelombang energi itu tiba-tiba menjadi lebih ganas. Kekuatan terpencil melonjak hebat, menyerbu dengan kekuatan berkali lipat dari sebelumnya. Mata Lindong langsung terbuka. Matanya tajam menatap batu terpencil di depannya. Ini bukan sekedar benda biasa. Kesadaran itu muncul seketika. Harta karun, ekspresinya berubah. Harta karun Yuan murni. Belum sempat ia mencerna sepenuhnya, cahaya abu-abu gelap tiba-tiba muncul dari permukaan batu terpencil. Cahaya itu berputar, memadat, lalu berubah menjadi seberkas energi tajam yang melesat lurus ke arah Lindong. Perubahan mendadak itu membuat para murid di sekitar langsung gempar. Lindong mengerutkan kening. Benturan berat terdengar, gelombang energi meledak membuat udara di sekitarnya bergetar hebat. Lindong terguncang, napasnya sedikit berat, namun serangan itu belum berhenti. Gelombang demi gelombang kekuatan terpencil kembali muncul, lebih ganas, lebih menekan, seolah batu terpencil sendiri menolak keberadaannya. Ia memicu reaksi batu terpencil, gumam lelaki tua buta itu. Sial, Lindong menggertakkan giginya. Namun alih-alih mundur, persetan dengan ini, ia justru memilih bertahan. Boom, kekuatan terpencil meledak seperti banjir, langsung menghantam tubuhnya. Di dalam dantiannya, kabut abu-abu mulai bergetar hebat. Energi yang terus dilahap akhirnya mencapai batas, lalu mengembun. Dalam sekejap, kabut itu memadat menjadi butiran abu-abu sebesar kepalan tangan. Pada saat itu juga, Lindong berhasil memadatkan benih terpencil. Apakah ini kekuatan terpencil? Fluktuasi yang kuat dan familiar itu langsung dirasakan oleh para murid di sekitarnya. Seketika, wajah mereka berubah. Orang itu masih manusia kan? Beberapa murid saling berpandangan, rasa tak percaya jelas terlihat. Ini keterlaluan. Di kejauhan, lelaki tua buta itu juga tampak terkejut. Namun tak lama kemudian, ia tersenyum tipis. Dia bahkan mampu menahan penolakan dari batu yang terpencil. Sementara itu, Lindong sudah menarik tangannya dari permukaan batu. Ia menatap batu terpencil sejenak, sebelum senyum samar muncul di wajahnya. Di dalam dantiannya, sebuah benih terpencil seukuran kepalan tangan perlahan berputar. Untuk memadatkan benih terpencil, seseorang harus mencapai tingkat ketiga seni terpencil. Sepertinya aku sudah sampai di tahap itu. Ia menggosok dagunya, merenung. Di sekelilingnya, tatapan para murid masih tertuju padanya, membuat suasana terasa canggung. Namun, tak lama kemudian, mereka satu persatu mengalihkan pandangan dan kembali bermeditasi seolah mencoba menenangkan diri. Lindong pun menghela nafas dengan lega. Namun, saat ia hendak turun dari platform, langkahnya terhenti. Seseorang sudah berdiri di belakangnya. Ia menoleh lelaki tua buta itu. Tatapan abu-abunya yang kosong seolah menembus tubuh Lindong. Jika Zoutong tahu rekornya dilampaui oleh generasi berikutnya, dia pasti akan sangat senang, ucapnya dengan pelan. Lindong tidak berani bersikap sembarangan di hadapan sosok misterius ini. Ia segera membungkuk hormat. Junior hanya mengandalkan beberapa cara, tidak layak dibandingkan dengan senior Zoutong. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Di dunia ini, hasil adalah segalanya. Zoutong dulu juga memiliki keberuntungannya sendiri, sama sepertimu. Lindong hanya mengangguk kepala sedikit canggung. Kau belum memilih seni bela diri bukan? Tanya lelaki tua itu. Lindong mengangguk. Kalau begitu ikut aku akan membawamu ke tempat yang pernah didatangi Zoutong. Tanpa menunggu jawaban, lelaki tua itu berbalik dan berjalan ke bagian terdalam aula. Lindong segera mengikuti. Tak lama kemudian, langkah lelaki tua itu berhenti. Di depan mereka, sebuah membran cahaya berbentuk seperti mangkuk membentang menutupi jalan. Lelaki tua itu mengangkat tangannya yang kurus dengan satu sapuan ringan. Seberkas cahaya keluar dari ujung jarinya, langsung merobek membran itu dan membuka celah kecil. Mata Lindong langsung menyipit. Energi mental, ia bisa merasakan kekuatan itu sangat murni dan terkendali.
Tanpa berkata apa-apa, lelaki tua itu melangkah masuk. Lindong pun segera pergi mengikuti dari belakang. Begitu melewati membran cahaya, suasana langsung berubah. Cahaya di sekitar meredup. Tekanan misterius menyelimuti udara membuat hati Lindong sedikit mendingin. Ia mengangkat kepala. Di hadapannya berdiri 4 lempengan batu hitam. Tekanan itu berasal dari mereka. Keempat lempengan batu hitam itu berdiri diam di bawah cahaya redup seperti binatang purba yang tertidur, namun memancarkan aura yang menakutkan. Ukurannya jauh lebih besar dibandingkan lempengan lain yang pernah dilihat Lindong sebelum di aula seni bela diri. Masing-masing lempengan ini menyimpan seni bela diri yang sangat kuat, ujar lelaki tua buta itu pelan. Tangan di belakang punggung. Bisa dibilang ini adalah yang terkuat selain kitab suci kehancuran agung. Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan, murid biasa tidak akan mampu mempelajarinya. Saat ini hanya 4 murid senior langsung yang berhasil menguasai teknik dari lempengan pertama, adapun 3 sisanya belum ada yang berhasil. Ekspresi Lindong langsung berubah. Lalu dia bertanya, ada peringkat di antara keempatnya? Jika harus diurutkan, yang pertama paling mudah, yang kedua lebih sulit, sedangkan yang ketiga dan keempat, lelaki tua itu berhenti sejenak, bisa dikatakan yang terkuat. Zhou Tong dulu menguasai yang ketiga, namun yang keempat bahkan dia gagal pada percobaan pertamanya. Kenapa? Tanya Lindong. Bukan karena kurang berbakat, jawab lelaki tua itu. Namun teknik keempat memiliki syarat khusus, penguasaan kekuatan Yuan dan energi mental. Mendengar itu, jantung Lindong langsung berdebar kencang. Kau boleh mengamati dulu sebelum memilih, tambah lelaki tua itu dengan santai. Baik, Lindong mengangguk lalu melangkah maju. Ia berhenti di depan lempengan pertama. Permukaan hitam pekat seperti logam. Di atas terukir 3 kata kuno, tinju megah bintang agung. Aura liar dan dahsyat terpancar dari ukiran itu. Jadi ini yang dipelajari Jiang Hao. Lindong merendung sejenak lalu melangkah ke lempengan kedua. Di sana terukir pedang panjang hitam diselimuti kabut gelap, aura dingin langsung menusuk tulang. Pedang erosi kegelapan agung. Lindong menatap cukup lama lalu menggelengkan kepalanya. Ia melanjutkan ke lempengan ketiga. Yang ini jauh lebih sederhana, warna abu-abu gelap dengan gambar sosok manusia kurus dan layu, seolah tanah kering tanpa kehidupan. Namun dari tubuh itu terpancar energi yang menakutkan. Tubuh terpencil agung, ini pilihan Zhou Tong. Lindong ragu sejenak. Kejauhan, lelaki tua buta itu sedikit mengangkat kepalanya. Tangannya mengikuti langkah Lindong. Lalu Lindong berhenti di depan lempengan terakhir. Tak ada tulisan, hanya sebuah mata hitam besar. Saat Lindong menatapnya, mata itu seolah balas menatap. Seni bela diri ini aneh. Namun sebelum ia sempat bereaksi, berkas cahaya hitam melesat keluar dan langsung masuk ke matanya. Tubuh Lindong sedikit tersentak. Gelombang informasi kuno memanjiri pikirannya. Makhluk purba bernama Huang, satu mata, sekali terbuka, segala sesuatu dalam ribuan kilometer layu dan hancur. Mata iblis terpencil, langkah Lindong terhenti. Tatapannya terpaku pada mata hitam itu. Di dalam dirinya terjadi perlawanan yang hebat. Waktu berlalu, tempat ini pun menjadi sunyi. Setengah jam kemudian, akhirnya Lindong mundur selangkah. Dia menyerah, gumam lelaki tua buta itu pelan sedikit menunduk. Namun, tiba-tiba suara duduk terdengar. Suara itu membuatnya kembali mengangkat kepalanya. Lindong sudah duduk bersila di depan lempengan yang keempat. Tetua, aku memilih ini. Suaranya tenang namun tegas. Lelaki tua itu terdiam sejenak, lalu berkata perlahan, suaranya serak. Seni bela diri ini berbahaya, jika gagal matamu bisa berakhir seperti milikku. Hati Lindong sedikit bergetar. Jadi lelaki tua ini juga pernah mencobanya. Ia menarik napas dalam-dalam. Tak ada yang didapat tanpa harga. Kalimat itu keluar pelan. Lalu Lindong menutup matanya. Lindong duduk tenang di depan lempengan batu hitam itu. Matanya terpenjam rapat. Perlahan fluktuasi kekuatan Yuan di tubuhnya mereda, seolah ditarik masuk dan disembunyikan jauh ke dalam dirinya. Di kejauhan, lelaki tua buta itu memperhatikan tanpa bersuara. Wajah keriputnya sempat menunjukkan emosi yang rumit, namun perlahan kembali tenang. Pernah mencoba mempelajari mata iblis terpencil itu, tapi kegagalan yang ia alami dulu membuatnya kehilangan penglihatannya. Harga yang sangat mahal. Pilihan Lindong kali ini jelas di luar dugaan. Berhasil atau tidak itu tergantung keberuntunganmu sendiri, gumamnya pelan. Tapi tenang saja, aku tak akan membiarkanmu bernasib sama sepertiku. Itu ia duduk diam. Meski tubuh Lindong tak bergerak, lelaki tua itu bisa merasakan gelombang energi mental yang perlahan mengalir keluar dari istana nirwannya, lalu berkumpul di mata hitam pada lempengan batu. Master simbol surga 4 segel. Ia mengangguk kecil seolah mengakui kemampuan Lindong. Tak lama kemudian suasana kembali hening. Tiba-tiba tubuh Lindong sedikit bergetar. Energi mental yang besar melonjak keluar dari dirinya lalu melesat langsung ke mata hitam di lempengan batu. Dalam sekejap kesadaran Lindong terasa kosong. Ia di sekitarnya terdistorsi. Saat ia kembali sadar, ia sudah berdiri di sebuah tanah tandus yang luas tanpa batas. Langit dan bumi tampak menyatu di kejauhan, sunyi, sepi, seolah tempat ini berasal dari zaman kuno yang telah lama
lama dilupakan. Lindong berdiri diam, tanpa sadar perasaan kecil dan tak berdaya muncul dari dalam dirinya merayap hingga ke seluruh tubuh. Ia menarik napas dalam-dalam lalu memejamkan pandangannya. Tubuhnya menegang seperti tombak memaksa dirinya menolak perasaan itu. Ini hanya dunia mental, tapi tetap berbahaya. Ia melangkah maju. Begitu kakinya menyentuh tanah, sensasi aneh langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Boom! Tanah tiba-tiba bergetar hebat. Riak-riak terlihat menyebar ke segala arah seperti denyut nadi raksasa yang hidup di bawah permukaan. Tak lama kemudian, tanah di kejauhan retak. Retakan itu membelah dengan cepat, memanjang 10.000 kaki, membentuk jurang dalam yang tampak tak berujung. Suara aneh menggema menggentarkan langit dan bumi. Angin badai pun langsung terbentuk. Debu menyembur dari dalam jurang. Lalu sesuatu muncul. Bayangan hitam raksasa melesat keluar. Tubuhnya begitu besar hingga menutupi cahaya. Lindong menatapnya, napasnya tertahan. Makhluk ini memiliki tubuh seperti naga bumi, namun yang paling mencolok adalah mata hitam raksasa di dahinya. Mata itu tertutup, tapi hanya dengan melihatnya saja bulu kunduk Lindong sedang meremang. Huang, suaranya terdengar serak. Makhluk itu melayang di langit, lalu perlahan menunduk menatap Lindong yang tampak sekecil semut di bawahnya. Tekanan luar biasa langsung menyelimuti. Tanah di sekitar Lindong mulai layu, udara terasa berat. Tiba-tiba mata raksasa itu mulai terbuka. Dengan bunyi dengungan, energi di seluruh area langsung menjadi liar. Bahkan kekuatan Yuan alami seolah menjauh dari tempat itu. Saat mata itu terbuka sepenuhnya, tampak warna abu-abu gelap tanpa dasar seperti kehampaan. Kulit kepala Lindong langsung mati rasa. Lalu, sinar abu-abu raksasa menyembur keluar. Dalam sekejap, seluruh daratan berubah menjadi tandus, kehidupan lenyap, tersapu habis oleh cahaya itu. Namun, perhatian Lindong hanya tertuju pada satu hal, sinar itu. Melesat ke arahnya dengan kecepatan mengerikan. Semakin dekat, ukurannya semakin mengecil. Dari sebesar langit menjadi sebesar ibu jari, dan kini tepat di depan kepalanya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih guys? Apakah Lindong akan berhasil menguasai mata iblis yang terpencil? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Udah like, komen, dan subscribe. Semoga rezekinya makin lancar. Maaf kalau ada salah kata. See you next video.